warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan keluarga kita, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada kita dan keluarga kita. Amin. Fid dunya wal akhirah. Dengan sebab barokah itu, semoga hakikat iman kita dan keluarga anak cucu kita diselamatkan oleh Allah. Dengan sebab barokah itu pula Allah berikan kelimpahan rezeki yang barokah oleh Allah, sehingga dengan itu bisa dijadikan bekal ibadah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dengan sebab barokah pula Allah berikan kepada kita, diri kita, keluarga kita, istri, anak, cucu, menantu, dan orang-orang yang kita cintai kesehatan yang barokah, kesehatan yang barokah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan ditambahkan umur yang barokah pula. Al-Fatihah. Ini masih suasana lebaran, makanya saya pakai jas. Kalau kata Umi Atun, saya pakai kayak penghulu katanya. Ya memangnya yang pakai jas itu cuma penghulu. Alhamdulillah, ini suasana masih suasana Ramadan. Maka dari itu, Abah atas nama pribadi, atas nama keluarga besar, atas nama santri pula, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalaulah ada tutur kata, perbuatan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati jamaah, entah itu dari Abah, istri umi-umi, istri Abah, umi-uminya, atau anak-anak Abah, cucu menantu ataupun santri, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafkan tidak? Begitu juga Abah beserta keluarga besar, dengan cinta Abah dan keluarga telah membukakan pintu maaf buat seluruh jamaah. Karena cinta pula lah yang akan melebur dosa. Cinta pula yang akan melebur kesalahan di antara kita. Oleh karena itulah, wahai jamaah yang amat Abah cintai, sekali lagi Abah dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, ini pembukaan. Biasanya pembukaan tidak pernah banyak. Ya, namanya pembukaan walaupun pas kliwon, tapi ini sangat luar biasa. Kalau bukanya sudah luas, berarti ke belakangnya tambah luas. Betul apa betul? Alhamdulillah.
Tak lihat-lihat apa pakai sarung gini masih kelihatan kayak santri dulu gitu. Jadi kayaknya 10-15 tahun lebih muda apa itu kan. Ya. Sekali-kali tampil beda kan enggak apa-apa. Jadi kalau abah pakai gamis, jamaah susah mau ngasih sama abah. Ini abah gamisnya ukuran berapa? Tapi kalau sarung semua sarung tuh ukurannya sama. Insya Allah tahun depan banyak yang ngasih sarung. Kemarin abah dapat sarung juga, ya. Kemana kalau abah dapat sarung? Santri juga kebagian semua. Nah mungkin kalau 100 biji saya pakai sendiri. Alhamdulillah jamaah, yang namanya halal bil halal itu sudah menjadi tradisi. Betul, bermaaf-maafan itu sudah jadi tradisi setiap lebaran atau sawalan. Betul gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi, janganlah salam-salaman, maaf-maafan ini hanya seremonial, ya, atau hanya sebagai apa? Tradisi semata. Tapi mari kita petik hikmahnya di balik halal lebih halal itu, atau saling maaf memaafkan, terutama istri kepada suami, suami kepada istri. Kadang kita bermaaf-maafan dengan orang lain, kadang kita minta maaf kepada suami cuma di lisan saja. Betul enggak gitu? Tanda-tandanya puasa kita diterima, saya lebih baik tanda-tanda yang itu aja, jangan kasih tanda-tanda kematian kayak Ustaz Ridho tadi itu. Ini bikin-bikin orang yang suka sakit pinggang gitu. Itu kan baru kata ulama, bukan kata Allah ya. Kalau ngasih ceramah jangan nakut-nakutin orang. Kasihan yang sudah tua sering sakit pinggang. Kan, aduh, jangan-jangan gua ini sudah. Apalagi tukang panggul itu tiap hari sakit pinggang. Dan baru saya ngomong apa barusan itu? Oh, tanda-tanda puasa orang itu keterima. Tanda-tanda orang itu apa? Tarawehnya, tadarusnya keterima. Tanda-tanda orang itu kecipratan, bukan kedapatan, kecipratan Lailatul Qadar. Kecipratan aja, ya. Di antaranya tambah ke depan tuh ibadahnya tambah bagus, istiqomahnya tambah bagus, rumah tangganya tambah bagus, akhlaknya tambah bagus. Itu tanda-tanda di antaranya. Nanti disokong lagi ekonominya tambah bagus. Jadi iman takwanya tambah bagus, sikap kepada suami tambah bagus, ya, perhatian kepada istri yang suami juga tambah. Itu tanda-tandanya, betul nggak? Contoh, saya tadi ngobrol sama Kenas lama, ya. Saya bilang, bahkan dalam open house saya selalu bilang, jadilah kalian orang yang baik, saya bilang gitu, betul nggak? Yang ikut open house ini ya, ini banyak imam yang nggak perdang dan nggak nyampe ke saya juga ya. Padahal deket, padahal belum nyampe. Waduh, kacau itu. Sungguh kau terkenal. Kau mau buahnya tapi kau tak mau mendekat kepada pohonnya. Padahal apa nggak salam-salamnya loh ya. Kalau nggak salam malah kecewa. Saya mau cerita sejenak sebelum saya lanjutkan cerita. Mungkin masih zaman Covid waktu itu, sekitar 2020-an atau 2021. 2021 ya. Puasa, ya apa bisa lah beli sarung semua, zakat sudah. Tapi habis lebaran itu kita pas lebaran nggak punya uang, ya, nggak punya uang.
Ya sama Uminya juga. Nggak ada kasih belanja. Saya bilang tenang. Nanti saya akan open house. Nanti kan jamaah pasti salaman lah. Minimal ngasih amplop. Saya bilang begitu. Wajar dong ya, gedein hatinya Umi. Ya, biar Umi punya harapan. Sama kan Pak Yai juga gitu, mau berangkat saya mau ngajian pamit ke Umi, kan biar seneng Uminya itu ya. Makanya kalau Pak Yai pulang nggak bawa duit ditanya, lo kok nggak bawa amplop? Jangan-jangan. Oke, saya ceritanya lanjut dulu. Ini cerita nyata ya. Begitu sudah selesai, kan saya salaman ya. Ayo kalau mau salaman dulu nanti foto-foto setelah salaman. Saya lihat pada bawa amplop, ada yang di sakunya, ada yang dipegang, amplop semua. Bapatin saya, wah seneng nih bini ini. Kebetulan yang salaman di depan tuh mak-mak, nenek-nenek. Bawa amplop, masa iya saya tega? Ya, saya bilang udah mak gak usah mak, gitu kan? Yang belakang juga udah mak gak usah mak. Nah yang belakang lagi, mending kayaknya dilihatnya nih orang nih, jamahin. Nah dia sudah pegang amplop, malah gak dikasih ke abah sampai selesai itu. Rupanya mereka salah tafsir. Abang gak terima amplop gitu kan ya? Gara-gara abah bilang yang dua tadi. Sampai selesai, 1 hari full, tidak ada satupun amplop yang diterima. Saya bilang ke Uminya, ini salah prosedur, saya bilang. SOP salah ini. Harusnya yang depan itu yang ngasih amplop dulu, baru diterima yang belakang ngikutin. Ini yang depan dua kenangan, saya tolak, saya kenceng ngomong, udah mak gak usah, udah gak usah. Alhamdulillah nyampe udah seneng abah kan gitu ya. Yang belakang juga, nah di belakang ini emas gelangnya juga pakai emas ya. Oh berarti amplopnya ada ini. Megang amplop, tapi nggak dibuat salaman sama abah. Belakangnya juga sama. Loh kok nggak ada yang ditaruh? Masa saya ngomong, yang lain jangan ikutan dong, masa gitu. Nggak apa-apa saya cerita sama anak sendiri ini kok. Itu bukan salah anak, salah orang tua, harusnya bisa. Akhirnya saya mikir, gimana siasatnya ini? Kalau nanti yang di depan mak-mak lagi gitu loh, nenek-nenek. Gimana caranya? Akhirnya saya ngomong sama Ajis, Jis, nanti kalau misalnya kamu jangan jauh-jauh dari abah ya. Nanti kalau Jis itu kasih kepada si Ano, emak itu, nenek itu. Gitu. Nah, saya siasatin gitu. Nah, kebetulan malamnya nenek-nenek lagi di depan. Nah, ini sudah ketemu teorinya sama saya sudah. Begitu salaman, saya ambil aja itu sudah, gitu. Saya ambil, habis itu udah selesai semua, itu kan rombongan, ya. Begitu saya coba, Jis, itu kasih emak yang pakai baju itu ya, kudung itu, iya bah. Nah, saya tambahin sama saya. Nah, kalau gini berhasil, tadi siang saya gagal. Abuna, awas kok ya. Kita pakai strategi aja. Itu dulu tahun 2021. Bukan apa ya. Ini pembelajaran ya. Jangan kau sandarkan harapanmu kepada makhluk, maka kamu akan kecewa. Itu pembelajaran, betul nggak? Dan demi Allah, aku tidak pernah mengharap-harap gitulah ya. Paham maksudnya? Itu saya sekilas info. Jadi kalau nanti kamu silaturahmi ke Kenangan, ke Kenas, ke Hadi, ya. Kalau sudah megang amplop jangan gagal lagi, kasihin, kasihan. Ya. Katanya pengen ada perubahan, ya. Pola pikir juga harus. Jangan datang ke kiai minta doa, kiai datang ke Nas, datang ke Hadi minta doa, kiai aja sudah. Habis itu pulang cuma terima kasih doang, tahu nggak hatinya kiai ngomong apa? Sampai hatimu begitu tega
ku tiup airmu, tak ada kau rasa. Kasihan Mbak Yainya, temuin tamu satu rombongan dia. Tidak ada satupun yang ngasih, kata Bu Nyai, mana amplopnya balik. Ya saya bicara apa adanya saja. Saya kan mewakilin Kiai, mewakilin Kemnas, Jati, ada Kiai, ya termasuk mewakilin Abah Junaidi juga. Ya, betul Bang. Hidup jamaah mana Kiai? Lupakan itu intermezzo, ya. Ya, pelajaran juga perlu. Ya. Kamu kadang datang ke WC saja ngasih duit kok ya. Kamu di WC di mana itu WC kadang di apa tuh rest area di mana kadang dikasih duit. Masa minta doa ke kiaimu kamu nggak ngasih duit itu kan terlalu. Terlalu. Diterima doa sudah diterima. Terus ditanyain lagi ada uang cendol nggak? Ya. Kalau kiainya ngerokok ada uang rokoknya? Kayaknya nggak ada ya Pak. Simpen dulu gitu kan. Ya saya lanjut. Jamaah. Ya Pak. Saya lanjut cerita tadi. Jadilah kamu orang yang baik. Betul nggak? Siapa orang yang baik? Orang yang rajin sholat segala macam. Ya orang rajin sholat belum tentu hatinya baik. Ya benda. Sholat ibadah itu perbuatan baik. Orang yang melakukan perbuatan baik belum tentu dia juga orang baik. Betul gitu. Contohnya, ya, kadang sholat rajin, haji setiap tahun, umroh 3 bulan sekali, ya, kadang dengki kepada tetangga. Siapakah orang yang baik? Orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, itulah orang baik. Betul nggak itu? Betul apa enggak? Terkadang emak-emak salah, orang lain disanjung-sanjung. Kalau itu orang baik, dia dermawan banget, ya suka ngasih sama orang. Dan lakinya sendiri nggak pernah disanjung. Padahal tahukah kamu, ya siapakah orang baik di antara kalian dalam lingkungan lingkup kalian? Adalah suamimu, Bu. Suamimu itu orang baik. Cuma kamu tidak pernah menghargai kebaikan suami kamu. Ya. Mana nggak baik? Suamimu kerja dari pagi sampai sore, kadang pulang malam. Begitu dapat gaji diserahkan kepada kamu, tidak pernah dipuji. Ya. Malah dibanding-bandingkan lagi. Ya. Ada orang lain ngasih ke kamu, ya. Padahal cuma ngasih 500.000, kamu sudah jatuh cinta. Suami kamu jutaan tiap bulan, tidak pernah kamu baca-baca. Mikir itu. Nah dulu Bu, ini giliran sampean remek dulu. Ya. Ini fakta. Rusaknya akan datang suatu zaman. Rusaknya kaum laki-laki disebabkan oleh kaum wanitanya. Datang ke Abah, minta doa Abah supaya suami saya nggak pelit Abah. Suami saya pelit sama saya. Saya tanya, dulu suami pelit nggak? Enggak Abah, dulu nggak pelit suami saya Abah. Saya bilang, pelitnya suami kamu tuh karena ulah kamu sendiri. Pak, Bu, suami itu nggak ada yang pelit. Kalau suamimu pelit, kamu tidak bakalan mau dinikah. Masih pacaran, suamimu pelit nggak? Jawab yang jujur. Pelit nggak? Nggak pelit. Begitu pengantin baru, pelit apa enggak? Nggak pelit. Ketika belum punya anak, pelit apa enggak? Nggak pelit. Tapi begitu mulai punya anak, suamimu pelit. Apa penyebabnya? Karena kamu sudah mulai banyak menuntut. Kamu sudah mulai sok mau tahu dikemanakan uang oleh suami kamu. Itu yang bikin jengkel laki-laki. Saya ngomong begitu karena saya laki-laki. Ya.
Tenang dulu Bu. Saya tuh ingin sebagai orang tua, sebagai guru, ingin melihat rumah tangga santrinya itu adem ayem tentrem penuh dengan keberkahan dari Allah. Saya tidak membela yang suami, laki-laki tidak membela yang perempuan. Ini adalah real apa adanya. Bu, dulu masih manten baru, ibu tidak pernah nuntut dikasih uang belanja berapapun, ibu tidak pernah nuntut. Diterima dengan senang hati. Bahkan terima uang sambil kau peluk suamimu sambil kau cium. Benar gak itu? Tapi begitu sudah mulai punya anak 1, 2, mulai berubah. Perubahan itu bukan dari suami, kamulah yang membuat perubahan dari suami kamu. Misalnya gimana Mbak? Gini, dulu suamimu kerja, gaji dikasihin sama kamu. Kita kan perempuan tidak tahu suami itu di luar barangkali lagi ketemu teman-temannya pinjam uang atau bagaimana, kita nggak tahu. Atau mungkin saudaranya terpaksa pinjam duit gimana, kita kan nggak tahu. Sehingga kadang suami pinjam uang kepada temannya, janji gajian, kita kan nggak tahu. Dan ibu tidak perlu mau tahu. Itu yang penting. Ini bukan ceramah, ini nasihat saya. Kadang dikasih uang nih sama suami. Nih mak ke apa wahai istriku, gitu aja lah biar lebih enak ya. Wahai istriku, inilah karunia Allah. Wahai istriku, hari ini aku masih belanja kepada sekian. Kok cuma segini bang? Terus gimana anak kita harus bayar sekolah segala macam? Pak, tahu petani yang tukang sawah, tukang beca, ya dia kerja kehujanan, kepanasan, capek, lelah. Begitu dapat uang dikasihkan sama ibu. Begitu dapat sedikit boro-boro, ibu ngomong terima kasih sambil mencium. Kadang nerima dengan muka ditekuk. Mending kalau ditekuk 2, tekuk 5. Ini fakta. Begitukah cara kita menghargai suami? Bagaimana kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku akan kutambah nikmat itu. Bagaimana kita akan ada keberkahan ketika suami ngasih uang, ya kamu ukur dengan kebutuhan yang masih kurang. Padahal yang mencukupin kebutuhan itu Allah. Coba kamu cara nerima gini Pak, saya mau tanya Pak. Kalau kamu ngasih uang sama istri mukanya ditekuk Pak, kesel nggak Pak? Kesel apa enggak? Itu yang menyebabkan pelit. Dikasih banyak yang muka biasa datar-datar saja, dikasih sedikit ya nekuk. Kok nggak ada gembira-gembiranya gitu? Kenapa dia bilang kapan hidup kita sama dengan tetangga Pak? Nah itu yang membuat perubahan. Tetangga kita sudah beli ini beli itu, Bapak masa dari dulu cuma ini aja Pak. Itu yang membuat perubahan Bu. Harusnya ibu tuh sadar. Dulu ibu masih muda, tidak pernah nuntut sama suami. Giliran sudah turun mesin, bodi sudah berubah, banyak tingkah lagi. Harus sadar diri. Ya Allah, begitu kau bercermin, ya Allah, ini badan sudah kayak buntelan. Untung suami saya masih sayang sama saya. Gitu dah Pak. Kadang ibu tuh lupa, nggak nyadar gitu loh. Kalau sudah banyak perubahan, sudah badan berubah, ke suami juga berubah tambah galak. Pak, galak mana ibu dulu sebelum turun mesin sama masih muda dengan sekarang Pak? Jujur Pak, galak mana Pak? Galak sekarang. Galak sekarang. Harusnya ibu tuh lebih sabar, lebih nerima, lebih bersyukur. Ya Allah. Coba Pak, semuanya Bapak ngasih uang kepada ibu, terus ibu bilang, ya Allah, alhamdulillah, meresap di hati. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Mas, terima kasih ya A, terima kasih ya Bang. Mudah-mudahan Abang selalu diberikan sehat sama Allah, panjang umur, diberikan rezeki yang barokah. Sekali lagi mohon maaf ya Bang,
terima kasih dipeluk. Pak, sampai nyimpen uang 200.000 keluar lagi nggak? Saya mau tanya, keluar lagi nggak? Pasti keluar lagi. Mikir sampai yang pelit kalau istri pandai bersyukur. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya bang. Jangan drakor. Tahu drakor? Jangan drama Korea, asli keluar dari hati nurani. Sabar saja kalau kasih uang sama uminya tipis, makasih. Kok tipis amat sebenarnya? Masa terima kasih kok tipis amat? Boya resep itu ke sum gitu. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Wah kalau begitu, alhamdulillah. Begitu tarik apa aja? Alhamdulillah. Uang dipegang taruh di dada, bukan melihat uangnya, rasa syukur yang mendalam kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Makasih sayang, dicium. Tak tambahin sama saya. Tambahin lagi. Kenapa? Ini janji Allah. La in syakartum la zidannakum. Tapi kalau nggak bersyukur, makasih. Mana? Saya kurangin, tipis amat, terima kasih. Wa la in kafartum inna adabi la syadid. Bu, pingin rezekimu berkah? Pingin ada perubahan ekonomi? Ayo mulai sekarang. Ya, kebetulan kalau suaminya nggak ngaji, ada yang suaminya nggak ikut ngaji? Ada yang nggak pernah mau diajak ngaji? Kenapa nggak pernah mau? Karena kamu udah mau berubah. Coba kamu berubah, pasti suamimu akan mau diajak ngaji. Kamu ngaji tiap malam minggu, tapi suamimu ngasih duit tetap enggak kamu ditekuk-tekuk. Coba. Begitu kamu buat perubahan, mulai sekarang, ya, ke depan, kita kan sudah saling bermaafan nih dengan suami. Sudah minta maaf, betul. Ayo ke depannya, jangan melihat berapa besar suamimu ngasih uang. Tapi lihatlah itu sebagai karunia Allah, lalu syukuri itu. Caranya, Pak, begitu suamimu ngasih uang, Mak, nih Mak buat belanja. Alhamdulillah. Suaminya mikir dia. 30 tahun hidup sama saya kok baru sekarang kayak begini. Dia mikir dia. Percayalah sama Abah. Ya. Alhamdulillah. Dia nggak melihat berapa besarnya itu uang. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya A. Ya Allah. Makasih ya A. Semoga A sehat selalu, panjang umur ya A. Saya doakan AA sehat selalu, panjang umur ya. Terima kasih ya A. Mudah-mudahan uang dari A ini jadi uang yang barokah, uang yang berkah ya A. Dimurahkan rezekinya AA. Ini mau amin apa bener apa enggak nih bini saya? Ini kesambet atau bagaimana? Pertanyaan saya, Pak, kalau istrimu seperti itu, layakkah kamu? Pantaskah kamu pelit? Tidak akan. Tidak akan. Tak mungkin, Andi. Tapi kalau istri dikasih uang tidak ada rasa syukurnya, ya, tidak melihat bagaimana perjuangan suami untuk dapatkan uang itu, apalagi kerjanya muli bangunan, kehujanan, kepanasan, kalau nyawa taruhannya, yang monyet taruhannya nyawa. Jangan kau lihat berapa besar yang diberikan kepada kamu, tapi lihatlah betapa pengorbanan suamimu menunjukkan kasih sayangnya kepada kamu. Jangan kamu bilang itu kan sudah tanggung jawab. Maaf ya, itu jangan kau jadikan alasan sehingga kamu tidak bersyukur atas karunia Allah yang diberikan oleh suami kamu. Itu bukan satu alasan. Coba judulnya sekarang ini, kita ngaji tiap malam minggu. Kalau nggak ditata dari dalam, ku ampusakum wa alikum naro. Ayo kita tata. Ibarat bangunan rumah sekarang, yuk kita perbaiki. Setuju? Setuju? Ayo kita perbaiki, ya, supaya di rumah itu betah, supaya rumah itu nyaman, supaya rumah itu indah. Kalau rumah itu nyaman, bersih, rumah itu indah, ya, siapa yang tidak akan betah di dalam rumah itu? Jangan salahkan suamimu kalau pelit, koreksi dirimu. Jangan curiga dulu kamu, suami saya pelit, jangan-jangan
Jual kalimat jangan-jangan kamu buang. Jangan kamu hidup dalam kecurigaan, karena itu akan membuat dirimu akan tersiksa dan kau tak akan pernah